Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitri Azahra, NIM 21042336, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan prinsip keadilan hukum dan penemuan hukum. Beberapa poin yaitu pertama, tujuan hukum. Apa itu tujuan hukum? Ketika kamu melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran hukum, dapat bertindak sesuai dengan wewenangnya. Karena itu adalah tujuan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta mengantisipasi kekacauan di lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mazhab hukum. Mazhab hukum sering juga disebut dengan aliran-aliran hukum. Dengan mempelajari mazhab-mazhab hukum, kita juga dapat mengetahui pendapat para ahli hukum dari berbagai aliran hukum. Mazhab-mazhab hukum meliputi aliran hukum alam, positisme hukum, utilitarianisme, mazhab sejarah, sociological jurisprudence, realisme hukum, dan Vrijheidsleer. Pertama, aliran hukum alam. Aliran hukum alam berpendapat bahwa selain hukum positif yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum yang lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Hukum yang berasal dari Tuhan itulah yang dikenal sebagai hukum alam. Hukum positif yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan hukum alam, karena hukum yang berasal dari Tuhan dianggap lebih tinggi dari hukum yang dibentuk oleh manusia. Selanjutnya, yaitu positisme hukum. Positivisme hukum juga sering disebut aliran hukum positif. Aliran ini memandang perlunya pemisahan yang tegas antara hukum dan moral, yaitu antara hukum yang berlaku dengan hukum yang seharusnya. Aliran hukum positif memandang bahwa semua persoalan di masyarakat harus diatur dalam hukum tertulis. Bagi penganut aliran ini, tidak ada norma hukum selain hukum positif. Utilitarianisme, yaitu aliran yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemanfaatan adalah kebahagiaan. Adil tidaknya suatu hukum ditentukan dari apakah hukum tersebut mampu memberikan kebahagiaan yang dapat dinikmati oleh sebanyak mungkin individu di dalam suatu masyarakat, atau yang sering dikenal dengan istilah the greatest happiness for the greatest number of people. Mazhab sejarah. Mazhab sejarah atau historis Rechtsschule dipelopori oleh Friedrich Karl von Clausewitz. Aliran ini timbul sebagai reaksi terhadap aliran hukum alam yang hanya mengandalkan jalan pikiran deduktif dan tidak memperhatikan fakta sejarah, kekhususan, dan kondisi nasional. Sociological jurisprudence. Beberapa pakar hukum menamai aliran hukum ini sebagai fungsional, anthropological, atau metode fungsional. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerancuan antara sociological jurisprudence dengan sosiologi hukum. Perbedaan utama antara sosiologi hukum dengan sociological jurisprudence adalah sosiologi hukum menitik beratkan penyelidikannya kepada masyarakat dan hukum sebagai suatu manifestasi, sedangkan sociological jurisprudence menitik beratkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum. Realisme hukum. Ini disebut dengan programmatic legal realism yang berkembang di Amerika Serikat. Realisme hukum memandang bahwa hukum adalah hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Hukum dibentuk dari kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, dan emosi-emosi yang umum. Terakhir, Vrijheidsleer, yaitu ajaran hukum yang bebas, berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Penemu hukum yang bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan norma yang telah diciptakan oleh hukum. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur hukum.
Dari beberapa pendapat para ahli hukum di atas dapat disimpulkan unsur-unsur hukum sebagai berikut. Pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum yaitu meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang lain. Peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan tersebut dinamai kaidah hukum. Berdasarkan pengertian hukum telah disampaikan di atas, terdapat beberapa kesamaan yang menjadi ciri hukum sebagai berikut. Pertama, adanya perintah dan atau larangan. Kedua, perintah atau larangan itu harus dipatuhi, ditaati setiap orang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat hukum. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa agar tercipta tata tertib dalam masyarakat, maka semua orang harus menaati kaidah hukum. Namun, tidak semua orang mau menaati kaidah hukum. Agar suatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati, maka peraturan hidup kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur-unsur pemaksa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada masa tertentu. Sehingga sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau materi yang berisi hukum itu dibuat dan dibentuk. Proses terbentuknya hukum dan bentuk hukum itu sehingga dapat dilihat, dirasakan, atau diketahui. Nah, selanjutnya kita akan membahas juga tentang konstruksi hukum. Apa sih itu konstruksi hukum? Yaitu cara kerja atau proses berpikir hakim dalam menentukan hukum atau menerapikan suatu ketentuan perundang-undangan. Yaitu konstruksi hukum terdiri atas konstruksi analogi, penghalusan hukum, dan argumentum a contrario. Nah, terakhir kita akan membahas tentang penafsiran hukum. Adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Istilah lain untuk penafsiran hukum adalah interpretasi hukum. Nah, apa saja sih macam-macam penafsiran hukum? Yaitu pertama, penafsiran autentik, yaitu suatu penafsiran hukum yang secara resmi terhadap maksud dari ketentuan suatu peraturan hukum dimuat dalam peraturan hukum itu sendiri, karena penafsiran tersebut secara asli berasal dari pembentuk hukum itu sendiri. Nah, selanjutnya penafsiran gramatikal, yaitu perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum dengan catatan bahwa pengertian maksud perkataan yang lazim bagi umumlah dipakai sebagai kewajibannya. Selanjutnya, penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran hukum yang menganggap suatu hal yang belum diatur dalam suatu hukum berbagai hal atau disamakan sebagai hal yang sudah diatur dalam hukum tersebut karena hal ini memang bisa dan perlu dilakukan. Selanjutnya, penafsiran sistematif, yaitu didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing. Terakhir, penafsiran sosiologis, yaitu hukum yang didasarkan atas situasi dan kondisi yang dihadapi dengan tujuan untuk sedapat mungkin berusaha untuk menjelaskan peraturan-peraturan hukum yang sudah ada dengan bidang pengaturannya. Berikut segala masalah dan persoalan berkaitan di dalamnya yang pada dasarnya merupakan masalah baru bagi penerapan peraturan hukum yang bersangkutan. Sekian dari pemahaman saya tentang prinsip keadilan hukum dan penemuan hukum. Apabila ada tutur kata saya yang salah atau ada yang kurang paham, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.